Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Lestari 2520117 dari kelas PTIK 4D. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai langkah-langkah bagaimana cara kita membuat kelas di dalam Google Classroom atau mendaftarkan akun kita di Google Classroom. Langkah pertama yaitu kita pilih yang buat kelas, kemudian cek ini di checklist, kemudian pilih lanjutkan. Kemudian nama kelas ini bisa kita gunakan nama kelas PTIK 4D. Di bagian ini kita bisa menggunakannya sebagai mahasiswa PTIK 4D. Nah, mata pelajaran kita bisa menggunakan mata pelajaran media pembelajaran. Kemudian kita pilih yang buat. Nah, jika kita berhasil dalam membuat akun tersebut, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Lestari 2520117 dari kelas PTIK 4D. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menginvite siswa agar masuk ke dalam Google Classroom kita. Di sini kita bisa melihat ada kode kelas, kita bisa tampilkan. Kemudian ARPPV2D ini kita bisa blok, kemudian copy paste untuk dikirimkan ke WAG agar siswa bisa melihat kode ini. Kita juga bisa salin kode ini menggunakan link undangan, di mana berbentuk link ini siswa bisa mengklik link ini, kemudian akan terhubung langsung ke Google Classroom. Di sini kita juga bisa mengubah latar classroom kita menggunakan warna yang sesuai kita inginkan, contohnya seperti warna hijau. Kemudian kita pilih simpan ini. Selain itu, kita juga bisa mengubahnya dengan cara memilih pilih foto. Mengupload foto juga bisa dari dokumen kita. Jadi kita coba pilih lainnya, olahraga, ada seni, ada matematika dan sains, bahasa dan sejarah. Kita coba yang ini. Kemudian kita pilih tema kelas. Maka tampilan ini akan berubah menjadi sesuai yang telah kita ubah tadi. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Lestari 2520117 dari kelas PTIK 4D. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menambahkan absensi di Google Classroom kita agar siswa bisa absen. Yang pertama, klik bagian kelas kita, kemudian pilih tugas kelas. Di sini kita klik opsi buat. Di sini ada berbagai macam bentuk opsi. Ada tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, serta adanya topik. Di sini kita akan memilih yang bagian pertanyaan. Di sini pertanyaannya terserah kita mau buat apa. Contohnya absen pertemuan topik. Di petunjuknya kita buat kemudian di sini kita bisa memilih bentuknya pilihan ganda atau jawaban singkat. Saya pilih pilihan ganda. Opsi satunya bisa kita ganti dengan keterangan hadir. Untuk opsi 2-nya sakit. Sedangkan opsi ketiga yaitu izin. Kalau kita sudah selesai membuatnya, kita bisa menambahkan tenggat waktu di sini. Tenggat atau batas. Contohnya tanggal 4 Juni. Waktu opsionalnya pukul
07.00. Maka akan tersimpan di sini Senin 4 Juli jam 7. Poinnya ada 100, di sini kita bisa mengubah semua siswa, kemudian kita pilih yang tanyakan. Nah, absen pertemuan 1 kita pun sudah terbuat di sini. Sebelum mulai pembelajaran, silakan absen terlebih dahulu. Sekian penjelasan mengenai absensi di Google Classroom. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Lestari 2520117 dari kelas PTIK 4D. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kita menambahkan materi di Google Classroom. Langkah pertama yaitu kita pilih dulu kelas kita, kemudian di sini ada bagian tugas kelas. Di sini kita pilih opsi buat, kemudian di sini ada beberapa macam opsi seperti tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, serta topik. Di sini kita akan menggunakan yang bagian materi. Nah, di bagian judul, kita bisa memberikan judul apa yang kita inginkan, judul dari mata kuliah kah atau yang lainnya. Contohnya, pertemuan 1. Untuk deskripsinya kita bisa membuat pemilihan media pembelajaran. Nah, di sini kita bisa memasukkan lampiran berupa link, bisa juga mengupload berkas kita, bisa juga membuat dari awal, kemudian dari YouTube juga bisa, kemudian dari Drive juga bisa. Di sini saya akan menggunakan yang bagian upload, di mana ketika kita klik yang upload, di sini akan tertulis untuk pencarian materi kita. Kita pilih browse. Kemudian pilih materi kita, open. Nah, jika berhasil dalam mengirim materi, maka akan muncul file seperti ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan topiknya, buat topik atau tidak ada topiknya. Terserah kita, kemudian pilih yang bagian posting. Nah, di sini akan terlihat untuk yang pertemuan 1 ini, ada tulisan di posting pukul 11.22. Maka, tugas yang kita berikan atau materi yang kita berikan itu berhasil untuk bisa diakses oleh siswa kita nantinya. Kemudian untuk membuat tugas, kita bisa menggunakan bagian opsi tugas, contohnya seperti ini. Judul, di sini oke. Di sini kita bisa buat judulnya tugas pertemuan 1. Di bagian petunjuk, resume. Buat resume di Nah, di sini kita bisa menyuruh siswa untuk membuat resume, di mana tenggatnya kita bisa membuat batasan waktunya, tanggal berapa kita akan buat, contohnya tanggal 4 Juli 2022. Nah, di sini akan muncul tanggal berapa kita kasih kepada siswa tersebut. Kemudian kita pilih yang tugaskan. Nah, tugas untuk pertemuan kita ini pun sudah terupload di kelas kita. Begitulah langkah-langkah bagaimana cara kita menambahkan materi, serta bagaimana cara kita menambahkan tugas di dalam Google Classroom. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Lestari 2520117 dari kelas PTIK 4D. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bagaimana cara kita menambahkan ujian atau kuis di dalam Google Classroom. Yang pertama, kita pilih dulu kelas kita, kemudian masuk ke opsi tugas kelas, kemudian buat, lalu pilih yang opsi tugas kuis. Kemudian di sini kita bisa membuat judulnya ulangan harian 1. Tunjuk kerjakan resume. Nah, di sini kita bisa menggunakan Google Formulir. Kita bisa menggunakannya seperti contohnya yaitu, nah di sini kita bisa menambahkannya. Di sini kita buat ulangan harian 1. Ulangan harian 1. Option 1. Kita pilih wajib diisi. Kemudian untuk jawabannya, ini tampilan untuk setelan. Untuk penilaiannya, pertanyaan terjawabnya bagaimana, benar atau salah. Nilai poin kita buat 100. Kemudian kita pilih kirim. Di sini ulangan harian 1. Saya menggunakan fungsi formulir. Kita pilih yang bagian link, kita blok semua link, lalu kita copy. Nah, setelah ini di copy, maka kita bagikan ke WAG yang terdapat murid-murid kita agar mereka bisa mengisi formulir ini. Kemudian kirim. Ujian kita pun untuk pertanyaannya sudah bisa kita lihat di tampilan awalnya. Untuk pengerjaan ulangan harian ini. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.